Apapun yang kita hadapi ke depan dalam hidup dunia, jadikan itu sebagai ujian, karena dunia itu ujian. Mau senang atau tidak senang, semua ujian. Jadi ujian itu bukan perkara yang tidak senang. Yang senang pun hati-hati. Ujiannya ketika kita bersyukur, lolos dari ujiannya. Kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak lolos dari ujiannya. Ya, karena dan syukur sudah kita dapatkan, wujud syukurnya adalah zikrullah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah, ingatlah aku mengingatmu, washkuruli wala takfarun, bersyukur padaku jangan sampai kamu kufur. Berarti iza dzakartani syakartani, ketika kita berzikir sedang bersyukur, wa idza nasihatani kafartani, kalau kita lupa kita kufur. Nah, jadi kita diberikan bekal itu oleh guru kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Allahumma aflah lana futuhal arifin, amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madhubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang saya hormati pengurus LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khusus yang ada di wilayah Sumatera Selatan, khusus Kota Palembang. Yang saya hormati Allah muliakan pengurus Ibu Bella, Ibu Ketua Ibu Bella Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dewi, dan keluarga yang saya hormati, dan seluruh jajaran pengurus. Ya, mudah-mudahan Ibu Bella ini betul-betul menjadi ibu-ibu yang beres laku lama. Dan pengurus-pengurus daerah yang saya hormati yang hadir pada kesempatan yang mulia. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat, khususnya nikmat sehat walafiat, nikmat kita masih diberi ketetapan di dalam iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan ke depan di sisa umur kita Allah jadikan umur yang barokah, dan selalu Allah berikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Amin. Sebagaimana di dalam tambi, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang cager bager. Jangan salah baca, cagiur bagiur. Dan juga jangan dibaca cager bager, ya. Cager bager. Nah, itulah itu bahasa Sunda, ya. Pak Doni udah benar tuh baca cager bagernya di tambi. Cager bager. Baik hadirin, insya Allah khidmah ilmiah ini tidak lama nanti, karena ada yang mau talqin yang baru, ya, biar nggak terlalu malam. Tapi sekalipun tidak lama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaat, khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Yang ingin saya kuatkan di khidmah ilmiah ini adalah tentang dua hal, tentang suryalaya dan kesuryalayaan, ya. Jadi ada istilah suryalaya, ada kesuryalayaan. Kira-kira sama apa beda ini? Beda, ya. Kalau suryalaya ya tempatnya. Bapak Ibu sudah tahu di mana suryalaya tempatnya? Bangetan kalau nggak tahu. Apalagi yang sudah dapat talqin lama. Nah, ini
ketika kita sudah dapat talqin lama belum ke Suryalaya, maka kesuryalayaannya harus diuji. Pertanyakan ini ya, itu nanti membedakan Suryalaya dengan kesuryalayaan itu. Paling tidak kita tahu, jangan asing di telinga kita tentang Suryalaya ini, karena kita sudah dapat talqin ya. Oh, tahu Suryalaya adanya di Tasik gitu ya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tahu tuh Suryalaya, ada pesantren di sana. Tahu juga di sana itu yang mendirikannya, Suryalaya ini didirikannya oleh ayahanda dari Abah Anom. Beliau adalah Abah Sepuh. Nah, dua-duanya panggilan. Yang nama aslinya Abah Sepuh adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Beliaulah yang mendirikan pertama Pondok Pesantren Suryalaya tahun 1905. Lebih tua dari Muhammadiyah, lebih tua dari Nahdlatul Ulama. 1905. Nah, berarti sekarang udah usia berapa itu? 119. Nanti 2025 Milad Akbar. Jadi setiap 5 tahun sekali Suryalaya menyelenggarakan Milad Akbar. Nah, nanti Sumatera sudah terbentuk LD Ibu Belanya. Nah, coba nanti di 2025 supaya tambah lagi kebanggaan Suryalaya akan Sumatera ini. Ya, 2025 nanti. Coba dari sekarang intip-intip tuh, cari tahu nanti acaranya apa 2025 itu Suryalaya. Nah, sekaliannya ada materi-materi yang dilombakan, bisa suka ada itu. Nah, kita ambil bagian di Sumatera. Lomba-lomba apa misalnya ya. Atau apalah yang bisa kita inikan untuk milad yang nanti itu 2025. Nah, itu juga salah satu sisi dari kesuryalayaan yang harus dibangun ya. Jadi Suryalaya itu tempatnya, dan sudah diisyaratkan oleh Abah Sepuh nanti itu Suryalaya di kepemimpinan. Nah, dia sudah menyebut nama beliau Pengersah Bano. Nanti di kepemimpinan beliau Suryalaya akan berkembang ke mancanegara. Gitu. Dulu zaman Abah Sepuh masih lingkup kecil karena memang situasi penjajahan Belanda. Jadi pergerakannya sempit gitu ya. Nah, jadi nantilah di zaman Pengersah Abah Anom inilah dan terbukti sampai sekarang Suryalaya ini sudah mendunia. Sekalipun awal dikenal dunianya masalah inabahnya gitu ya. Inabah itu kan panti rehabilitasi narkoba. Itulah kenapa orang takut dulu ke Suryalaya, karena itu yang munculnya dominannya tentang inabah itu. Padahal metode inabah itulah metode Thariqah yang itu juga diamalkan oleh kita semua. Amaliyah mani malam itu metode-metode bukan hanya untuk inabah, bukan hanya untuk yang narkoba tadi, untuk kita itu sama. Karena itu pengolahan ruhani di situ. Nah, jadi dan kemudian jadi Abah Sepuh yang mendirikan, sebelumnya kemudian Pengersah Abah Anom yang melanjutkan, dan sekarang sampai sekarang ini sudah sedemikian besar Suryalaya ini dengan ikhwannya yang nggak tahu berapa kalau dihitung, karena dulu nggak ada hitung-hitungan, dulu itu nggak ada daftar-daftaran. Nah, kalau sekarang setelah LD terbentuk harus ada itu daftarnya. Jadi kalau yang baru talqin ini harus terdata, namanya siapa, tinggalnya di mana, gitu ya, harus ada. Kalau dulu zamannya yayasan belum ada dan belum boleh waktu itu. Jadi makanya kita nggak tahu data itu. Sekarang harus. Nah, kemudian nanti setelah Suryalaya berkembang sedemikian rupa mendunia, lalu sudah waktunya nanti kemudian Suryalaya ditinggalkan oleh sang mursyidnya Pengersah Abah Anom, ya. Nanti Suryalaya akan tambah lagi katanya gitu. Akan semakin banyak orang mencari tentang Thariqah dengan talqinnya. Jadi orang nanti banyak mengutalqin di saat Abah sudah wafat ini, gitu. Nah, ada tapinya. Sekalipun nanti sedemikian rupa perkembangannya, maka Suryalaya akan tetap Suryalaya. Nah, ini harus dicamkan ini. Sekarang dinamikanya sudah sedemikian rupa, macam-macam. Ya, ada yang bikin fitnah lah, ada yang macam-macam. Suryalaya ini, ya. Ada juga yang membawa harumnya luar biasa, tapi di sisi lain membawa fitnah. Gitu. Jadi sudah banyak ragamnya. Tapi sekalipun Suryalaya dibuat seperti apa, gonjang-ganjing seperti apa, kan?
Suryalaya tetap Suryalaya. Nah, inilah yang ingin saya inikan. Dan ini pesan ini pernah saya sampaikan di pertemuan Dewan Pakar pengurus LD di pusat. Karena saya dengan Pak Kiai Wahbi termasuk di dalamnya di Dewan Pakar. Jadi apa yang ingin saya ajak kepada kita semua, kita jangan khawatir gitu ya tentang Suryalaya ke depan gitu ya. Yakinlah guru kita Pengeras Abah dengan caranya di alam barzah, beliau tidak tinggal diam ya. Maka kita ini harus menjadi satu kekuatan itu. Di saat tadi dapat fitnah begini macam-macam, nah kita malah dengan itu harusnya tambah kuat, karena dengan dinamika itu menandakan bahwa kita akan mengalami satu proses perkembangan, naik prosesnya, karena ada tantangan. Berbeda dengan diam-diam aja, lempeng-lempeng aja, dingin-dingin aja, itu susah berkembang malah. Tapi dengan dinamika itulah gejolak-gejolak, jadikan itu satu dinamika yang akan mengangkat kita naik perjalanannya gitu. Nah cuma ya harus kuat saja ujian-ujiannya itu tadi ya. Jangan sedikit-sedikit meraju ini. Jadi kalau ada istilah meraju, kita tergoda dengan ujiannya, kalah dengan ujian di situ. Nah, tapi nggak apa-apa, namanya kita manusia ada sisi lengahnya, tapi udah bangkit lagi gitu loh. Hanya sesaat sajalah gitu ya. Kayak misalnya kita ini ada nafsu loh, marah ada, sedih ada kan. Malah kalau nggak ada marah, nggak ada sedih, harus curiga kita bener manusia apa enggak, kan gitu. Iya, kita bukan malaikat, nah, gitu kan, kita bukan iblis kan gitu. Jadi adalah sifat-sifat itu, tetapi bagaimana cara mengelola itu, memanage itu. Jadi sebentar aja marahnya ada, tapi udah selesai. Merajunya ada, tapi udah selesai gitu loh. Jangan keterusan gitu ya. Nah itulah kenormalan kita manusia. Malah kalau nggak ada nih sama sekali kok nggak marah ya, digituin diginin kok marah, nggak ada marahnya. Malah hati-hati ketika nggak ada marah kalau hubungannya dengan guru kita. Misalnya guru kita ada yang zolimi, kira-kira begitu ya, ada yang menzolimi misalnya, dan kita tahu guru kita ini dizolimi. Kalau kita sama sekali nggak ada marah, wah ini kebangetan ini. Guru kita loh, kita harus ini dengan begitu itu, harus bela gitu. Nah tinggal bagaimana cara mengatur cara membelanya tadi, jangan dengan nafsu kan gitu ya. Nah kadang-kadang kita sudah benar tuh mau bela gurunya seperti itu, tapi caranya salah, jadi salah karena emosi tadi. Dengan bernafsu akhirnya jadi salah. Nah itu ya, tetap kita harus bela guru kita harus jaga ini kemurnian Suryalaya ini. Nah itulah salah satu nanti yang akan mengarahkan ke Suryalayaan itu. Jadi kesuryalayaan dan Suryalaya ini, Suryalaya kan tadi tempat, kalau kesuryalayaan nilainya, sifatnya dan seterusnya. Jadi contohnya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang setiap bulan bisa ke Suryalaya, bisa juga yang nggak bisa ke Suryalaya karena keterbatasan. Setahun sekali mungkin nggak sempat misalnya ke Suryalaya, atau 2 tahun sekali baru bisa misalnya. Tapi nanti lihat itu Suryalayanya, kita nggak bisa ke Suryalayanya kan tempatnya. Tapi coba kita timbang di sini, sekalipun nggak ke Suryalaya lama kan keterbatasan, tapi dia istiqomah mengamalkannya, tapi dia bisa menjaga betul kemurniannya, dia bisa menjaga marwah guru di sini. Nah itu Suryalayaan namanya. Ya bagusnya lagi ke Suryalayanya ke sana sering, banyak diberikan kemampuan, di sini pun istiqomah. Wah itu tambah lagi tuh, itu lebih lagi gitu ya. Nah jadi maksudnya Bapak Ibu jangan berkecil hati ketika tidak ada kemampuan ke Suryalaya misalnya ya, karena keterbatasan satu dan lain hal. Tapi yakinlah, asal kita di sini istiqomah, mengamalkan bersungguh-sungguh, tidak naik turun. Artinya gini, baru semangat misalnya kalau ada ininya kan itu. tapi apa? Itu pun sudah alhamdulillah. Masih ada dorongan, harus didorong semangatnya itu.
tapi masih mau. Nah itu masih alhamdulillah lah. Tapi nanti usahakan jangan karena didorong baru semangat gitu, karena jangan harus dipancing dulu, didoping terus misalnya gitu. Tapi ya dengan begitu masih alhamdulillah lah kita ini ya tetap ya, nanti. Jadi harus terjaga betul semangat yang ada dan bertahan di situ semangat. Nah, tapi saya optimis ini setelah terbentuk Ibu Bella, kok saya jadi tambah yakin ya di Sumatera ini dengan Ibu Bella ini. Ya, jadi insya Allah ya Bu Dewi ya dan semua ini teruslah pokoknya dengan apa yang bisa kita ini kan dengan kemampuan masing-masing. Ayo, gitu ya. Nanti bikin bapak-bapaknya malu Bu. Jadi bikin bapaknya malu sama ibunya, nanti bapaknya itu tuh kan gitu kan semangat lagi kalau ibunya semangat kan itu. Nah dia jadi suryalaya dengan kesuryalayaan. Nah kemudian kita sekarang ceritanya terbalik, kesuryalaya sering kan gitu. Tapi dengar guru kita ada yang fitnah, kok dingin-dingin aja dia, marahnya nggak ada marahnya misalnya. Sama sekali nggak ada ininya. Nah ini dipertanyakan lagi kalau begitu gitu ya. Jadi harus apa namanya, hifdzul hurmah namanya. Jadi seorang murid dia harus ada sifat di murid itu menjaga kehormatan gurunya, marwah guru tadi, hifdzul hurmah itu namanya. Kalau yang tadi semangat tadi namanya himmah aliyah. Jadi ada semangat itu, himmah aliyah. Himmah aliyah itu salah satu bagiannya adalah saya itu bukan nggak mau ke suryalaya, saya ini semangat terus pengen ke suryalaya, tapi apa daya, gitu kan? Banyak keterbatasan, tapi selalu ada terus. Setelah itu masih terus ada keinginan kuat ingin ke suryalaya. Nah makanya imbangi nilai itu, kekurangan di situ kan nggak mampu ke suryalaya berarti satu kekurangan dari yang terlihat. Tapi bisa ditutupi dengan apa? Dengan model kemarin itu. Wah itu luar biasa, Sumatera didatangi ahlul bait yang sedemikian sampai di Suralaya aja kosong gitu. Ke Cianjur aja nggak seperti itu. Wah ini ke Palembang, wah dahsyat, luar biasa, istimewa. Nah harusnya kemarin dibuat aji mumpung. Kita nggak sempat ke Suryalaya, dari Suralaya datang, ini nih kesempatan yang harus diambil. Udah, apa yang bisa kita inikan untuk guru kita ini? Apa yang kita bisa ini kan untuk ahlul bait ini. Gitu harusnya tuh kemarin tuh ya. Jadi tapi alhamdulillah Ibu, waktu kemarin Umi itu kan sampai jam 1 malam. Saya pagi-pagi menghadap sekaligus mohon doa. Jadi saya mau ke Palembang kan gitu. Jadi tukeran. Iya, tukeran. Dan itu lama kami ngobrol dengan pengarsa Umi sampai ada yang mau ngaras disuruh nunggu sama Umi. Dan ceritanya betul-betul bahagia Umi perjalanan kemarin ke Palembang ini. Sampai saya dengarnya nggak kuat, berkaca-kaca mata saya ini. Dengar Umi bahagia gitu. Terharu jadinya. Aduh, Masya Allah ya. Nah itulah yang saya bilang ini Palembang ini, Sumatera ini betul-betul mutiaranya luar biasa gitu ya. Nah tinggal udah sekarang ayo kita sama-sama nih ke depan nih. Yang sudah-sudah yang kira-kira ini udah, yang kira-kira ada belok mengkolnya lurusin udah gitu ya. Ada mulai ini lagi dari sekarang nih gitu ya. Nah jadi itulah. Nah sekarang ini kenapa saya selalu ingin menyampaikan tentang kesuryalayaan, karena tadi banyak kita yang akhirnya terjebak dengan sepertinya kalau kita sudah apa namanya sudah dikenal sama ahlul bait misalnya, lalu seolah-olah saya yang paling suryalaya gitu. Akhirnya apa godaannya? Mentang-mentang deket, akhirnya nggak sadar tuh ada lisan kita, ada kita itu yang tadi, karena mentang-mentang kan itu ya, karena mentang-mentang deket, akhirnya seenaknya, seininya gitu. Nah, termasuk nih godaannya, mentang-mentang saya sudah dapat mandat wakil talqin nih, saya bisa seenaknya, nah itu juga terjebak gitu di situ. Nah, kalau sudah kesuryalayaannya kuat, nanti tidak begini Bapak Ibu. Jadi tidak karena yang dilihat ini lalu harus seperti itu, enggak, nanti itu. Bukan begitu kesuryalayaan itu. Jadi siapapun kita dengan predikat apa tugas kita itu enggak akan mengganggu kita akan nilai kehidmahan terhadap mursyid, kesuryalayaan tadi.
Jadi tetap akan terjaga tersaring ininya, terkontrol. Contohnya, ketika saya dengan predikat wakil talqin lalu menyampaikan hal yang kurang pas atau tidak benar ini, maka ketika kita terkontrol terjaga, mesti yang salahnya nggak diikuti dan jangan diikuti. Kalau tergoda terjebak karena wakil talqin, maka apapun harus diikuti. Nah, ini yang salah. Nah, makanya hati-hati ya, jebakannya nih. Jangan setiap yang disampaikan itu mesti harus benar semua karena wakil talqin. Nah, hati-hati, bukan di situ ranah ininya. Kesulitan itu kan bukan seperti itu. Tetap harus terjaga, terkontrol. Terjaganya adalah kita ini muridnya bukan murid wakil talqin, tapi muridnya Hadratus Syekh Guru Agung Pangersaba. Ya. Nah, lalu bagaimana nih dalam keadaan yang anggap ini di sekarang ini kepemimpinan di Suriala itu meninggal Pangersaba, ada Ahlul Bait. Ada Ahlul Bait, ada pengguna amanah, ada pengurus LD dan Ibu Bel dan seterusnya, ada wakil talqin. Nah, Iwan jadi bingung kan? Ini harus ngikutin siapa? Gitu. Nah, kalau kesurialayanya sudah kuat, nggak akan bingung. Artinya apa? Nah, waktu zamannya Pangersaba ada sosok mursyid pribadi, ya, sentral figurnya ada. Nah, sekarang apa nggak ada? Ada, gitu kan? Nah, tapi adanya adalah harus dibedakan. Jadi sentralnya sekarang di belakang ininya, gitulah. Tapi setiap kita melihat sesuatu itu, mesti yang tadinya sentral figur tadi tetap di belakangnya. Nah, maka ketika kita mengikuti ikut apa yang dititahkan Ahlul Baitnya, apa yang dititahkan oleh lembaganya, nah, ya, maka semua harus sami'na wa ata'na. Ya, lembaga Ahlul Bait lembaga. Apa lembaga dimaksud di sini? Ya, LD, Ibu Bella, GMPS, itu lembaga-lembaga punya mursyid. Ya, jadi makanya sekarang ini saat dimana kita harus ikut terhadap lembaga ini, lembaga dan Ahlul Bait ini. Saya ini pernah menyampaikan di hikmah ilmiah di Surialaya, termasuk saya bilang wakil talqin. Wakil talqin harus ikut kepada lembaga. Gitu. Jadi, nah inilah kadang-kadang ujian kami ini karena wakil talqin, jadi seolah-olah masih di atasnya lembaga gitu. Nggak boleh diatur lembaga, kan begitu jadinya. Padahal bukan itu. Wakil talqin itu kan sama, hanya beda tugas saja. Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan doanya dari semua ini ada wacana ya, ada pertemuan lagi wakil talqin. Mudah-mudahan nanti terjadi ya pertemuan itu, sehingga dengan begitu kita akan saling menyampaikan nanti di pertemuan itu tentang hal-hal yang selama ini mungkin sudah berkembang di mana-mana dengan dinamika tadi. Nah, itulah, jadi Surialaya dengan kesurialayaan ini harus dibangun terus itu ya, supaya kita tidak lengah, supaya tetap kita punya semangat yang luar biasa, himmah tadi, himmah aliyah tadi ya, sehingga dengan begitu kita akan diberi ketetapan di dalam daftar buku yang Yaman Qobah yang bulan Muharram itu tercatat sebagai daftar muridnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebelum kedaftaran itu harus terdaftar dulu, register dulu di Syekh Ahmad Sahibul Wafat Haji Larifi. Nah ya, dengan kita terus tadi berkhidmah, mengamalkan tuntunan, mengamankan dan melestarikan, nah kita sedang terus menjaga daftar itu supaya tidak dicoret daftarnya ya, tetap ada di situ di daftarannya. Itu saja, demikian. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan hidayah, taufik untuk terus mau berupaya terus ya, sekalipun nanti bisa atau tidak kembalikan kepada Allah, mampu atau tidak kembalikan kepada Allah. Apapun yang kita hadapi ke depan dalam hidup dunia, jadikan itu sebagai ujian, karena dunia itu ujian, mau senang atau tidak senang semua ujian. Jadi ujian itu bukan perkara yang tidak senang, yang senang pun hati-hati. Ujiannya ketika kita bersyukur lolos dari ujiannya, kalau kita tidak bersyukur berarti kita tidak lolos dari ujiannya.
Ya, karena dan syukur sudah kita dapatkan, wujud syukurnya adalah zikrullah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah, ingatlah aku mengingatmu, washkuruli wala takfurun, bersyukur padaku jangan sampai kamu kufur. Berarti iza dzakartani syakartani, ketika kita berzikir sedang bersyukur, wa idza nasihatani kafartani, kalau kita lupa kita kufur. Nah, jadi kita diberikan bekal itu oleh guru kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikian wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.